Oke, halo selamat malam sebelumnya dan di video kali ini saya akan membahas beberapa emiten yang telah diajukan khususnya di grup premium ada beberapa emiten ya. Cukup menarik bisa dimasukkan ke dalam watchlist dan pantauan siapa tahu juga teman-teman atau Bapak dan Ibu sekalian punya emiten ini. Oke, kita langsung saja ya. Di sini ada saham BEPS. Untuk BEPS closing hari ini di harga 4.400 dengan persentase minus 0,45%. Kotak ungu ini merupakan area demand di harga 4.000 hingga 4.150. Jadi ini merupakan area demand. Menurut saya kalau memang BEPS umpamanya nanti jatuh ke area sini dan berhasil membuat rejection diiringi dengan kondisi stokastik yang golden crossing, bisa dibeli. Dan BEP juga sedang membuat higher low, berpotensi untuk membuat higher high juga demikian. Untuk area demand sudah saya katakan kotak ungu bisa dijadikan sebagai area beli. Resisten di harga 4.720 dan selanjutnya di 5.100 ini masih bisa kecapai, masih ada kemungkinan untuk kecapai. Jadi untuk BEPS boleh di hold ya. Kita lanjut di sini ada saham Adro. Untuk Adro ini ya boleh di hold saja. Ini kan masih naik ya. Kalau memang besok koreksi kesemuanya karya 4.560, 4.580 boleh ditambah muatan. Selama Adro bertahan di atas 3.350 ya, garis hitam ini masih boleh dipertahankan lah ya selama Adro masih bisa bertahan di atas sana. Dan juga Adro ini kan masih dalam prospek yang bagus, newsnya positif semua mengenai batubara, tambang coal dan lain-lain, energi. Dan untuk Adro kalau dia berhasil tembus area resisten 3780 ya berpotensi lanjut naik lagi menuju 4040. Tapi diingat bahwa secara time frame 2H di sini ada gap dan adanya potensi dead crossing. Jadi kalau memang besok koreksi ya bisa serok lagi ya. Gitu untuk Adro nggak apa-apa di hold. Kita lanjut di sini ada saham SMDR. SMDR closing di harga 3840 dengan persentase minus 2,04%. Terlihat bahwa adanya dead crossing dan kondisi momentumnya masih mengarah turun. Untuk area resistennya sudah saya tentukan di 4.000 resisten psikologis, supportnya di 3.750. Dan sementara untuk next supportnya di 3.500. Karena juga SMDR membuat all time high terus, ya ini nggak kekejar nanti analisa teknikalnya itu nggak terkejar, jadi harus menggunakan resisten dan support psikologis. Selama bertahan di atas 3750 ya boleh di hold. Kalau dia breakout 3750 ya berarti berpotensi untuk turun ke 3500 ya. Oke. Menurut saya kalau dia breakout 3750 ya sudah bisa exit ya di SMDR. Kita lanjut di sini ada saham IPTV. IPTV closing di harga 115 dengan persentase minus 4,17%. IPTV juga ada area demand di harga 108 hingga 112. Ini bisalah dijadikan area demand, tapi mohon maaf mungkin analisanya kurang maksimal berhubung juga ini ya kalau saya bilang IPTV termasuk saham gorengan ya. Jadi secara teknikal itu kurang mendukung ya Bu Leni ya. Kurang mendukung. Jadi lebih baik dilihat dari bandarmologi, tapi berhubung kita di portfolio review ini berbicara mengenai teknikal, jadi belum bisa ya untuk IPTV. Mungkin ya kalau mau dilihat ya teknikalnya saja di 108 hingga 112, itu merupakan area support untuk resistennya di 128, selanjutnya di 144. Meskipun hari ini koreksi minus 4% ya, tapi volumenya juga menurun, seharusnya ya bagus ya kalau koreksi volumenya menurun itu bagus. Lanjut di sini ada saham BRIS. BRIS closing di harga 1460 dengan persentase minus 1,68%. BRIS juga masih dalam range sideways ya dengan harga 1410 hingga 1500. Ini masih range sideways dari BRIS dan terlihat bahwa adanya dead crossing di sini. Menurut saya BRIS selama bertahan di atas 1410 boleh di hold ya, tapi kalau memang dia sudah breakout 1410 ya bisa exit. Sebenarnya dia kalau breakout 1500 sudah bisa exit ya. Ini sudah bisa exit. Tapi kalau memang dia mau diantisipasi lagi, nggak mau lepas, ya nggak apa-apa. Dilihat saja selama dia bertahan di atas 14.10 ya boleh di hold. Tapi kalau dia semuanya breakout 14.10 ya bisa exit ya. Karena juga BRIS ini masih dalam kategori strong downtrend. Ya, harganya sedikit berat untuk diangkat naik.
ya karena juga masih strong downtrend. Gitu dulu untuk BRIS prospeknya sih masih turun ya, jadi jangan di hold terlalu lama. Lanjut di sini ada saham BBRI. Nah, kalau BRIS strong downtrend, kebalikannya BBRI masih uptrend. Nah, BBRI ini menurut saya masih berpeluang untuk koreksi dulu sementara ke harga 4.260 karena dia menciptakan whipsaw di harga 4.530, di sini nggak jadi breakout, malah turun kembali menuju range sideways-nya. Kemungkinan besar BBRI masih berpotensi koreksi dulu ke harga 4.260, baru bisa lanjut naik. Karena juga ada gap di harga 4760 hingga 4860 ini. Kotak ungu ini kan merupakan gap yang dimana harus ditutupi. Jadi untuk BBRI sih segitu dahulu ya, gap ini harus ditutup. Mungkin masih sideways dulu, kalau dia berpotensi membuat higher low dan higher high ya bagus. Kita tunggu saja kalau momentumnya golden crossing ya, kita bisa buyback lagi. Untuk BBRI boleh di hold. Lanjut di sini ada saham BAPE. BAPE closing di harga 144 dengan persentase 0,0%. Sementara untuk BAPE juga ya masih downtrend ya, sama seperti BRIS ini BAPE masih strong downtrend ya. Lebih baik kita cari saham yang uptrend daripada saham yang downtrend. Nggak baik kalau melawan arah trend, itu kurang bagus. BAPE kuncinya gini saja untuk BAPE. Selama BAPE bertahan di atas 140 boleh di hold, tapi kalau memang BAPE sumamanya koreksi ya, harga close-nya di bawah 140 ya bisa exit. Kuncinya di area support 140 atau 136 ini juga bisa lah. Ya, saya jadikan area demand saja biar nggak kena whipsaw. 136, whipsaw itu apa? Whipsaw itu false break ya. Whipsaw itu false break. Jadi area demand itu 136 hingga 140 untuk BAPE boleh di hold, tapi kalau memang dia sudah breakout ke bawah bisa exit ya. Kita lanjut di sini ada saham Unilever. Unilever closing di harga 4730 dengan persentase minus 0,84%. Unilever bisa diperhatikan ya bahwa menurut saya ini ada potensi terjadinya flat continuation uptrend. Kalau memang dia breakout trend line upper trend line ya, dia berpotensi untuk lanjut naik lagi tuh. Tapi kalau memang semuanya dia malah breakout yang lower trend line-nya ya, dia berpotensi untuk melemah. Bisa kita kasih antisipasi dengan area atau garis support di harga 4580. Jadi poin terpentingnya apa? Selama Unilever bertahan di atas 4580 boleh di hold, tapi kalau memang dia sudah breakout 4580 ya bisa exit. Terlihat bahwa di sini adanya dead crossing. Jadi ini sedikit bisa dipantau ya untuk Unilever. Kalau dia breakout ya kita bisa waspada. Dan juga kalau memang Unilever semuanya breakout resistance 4940 ya berpotensi lanjut naik lagi untuk Unilever. Gitu untuk Unilever, semoga saja sih dia breakout upper-nya ya. Kita lanjut di sini ada saham Raja. Raja juga masih lanjut naik-naik terus, area demand 384 malah di break dan ya sesuai ya, ini lanjut terus nih. Masih lanjut terus tanpa henti. Untuk Raja bagus. Yang sudah pilih saham ini bagus. Tinggal kapan waktunya kita exit, kan itu yang dipertanyakan. Kapan waktunya kita exit? Nah, ada dua opsi di sini. Bisa nanti exit ketika di harga 472, ini resistennya untuk Raja. Nanti bisa exit di harga 472 by technical ya. 472 nanti bisa dijadikan sebagai tempat exit atau enggak di harga 490 hingga 500 bisa exit gitu ya. Jadi ada dua di harga 472 atau 490 hingga 500. Kita lanjut di sini ada saham Emyor. Emyor kita lihat di sini closing di harga 1690 dengan persentase 0,0% ya, sementara ya menurut saya masih gitu-gitu saja ya untuk Emyor ya. Dilihat di sini ada area resist di harga 1765 yang dimana selalu ditolak terus, harganya nggak berhasil menguat. Dan ya ini ada trend line ya di sini. Ada garis trend line di sini, tuh perhatikan. Nah, kemungkinan dia ada potensi untuk reject lagi, dia koreksi ke area trend line baru bisa diangkat naik,
Atau enggak kalau dia breakout trend line ya kita bisa kasih antisipasi selama bertahan di atas 1640 ya boleh di hold karena berpotensi untuk lanjut naik lagi tuh menuju 1850. Jadi untuk MIOR ya perhatikan dahulu kalau ada golden crossing ya bagus. Next di sini ada saham Elsa. Untuk Elsa closing di harga 326 dengan persentase plus 1,24%. Untuk Elsa juga terlihat bahwa di sini ya adanya dead crossing dari segi momentum. Elsa juga area supportnya di harga 310, untuk resistennya di harga 334 dan secara weekly chart terlihat bahwa Elsa di sini ya dilihat bahwa masih membuat higher low tapi higher high-nya tapi high point-nya masih sama ya. Jadi memang tingkat nilai terendahnya itu semakin lama semakin naik tapi terus kepantul di harga 334. Jadi poin pentingnya selama kalau memang Elsa seumpamanya berhasil breakout 340 ya kita boleh ambil lagi. Tapi kalau memang Elsa terus membuat rejection ya berarti waktunya untuk kita exit karena di daerah 334 inilah ini sudah waktunya exit ya. Kebanyakan membuat penolakan harga untuk bergerak naik ya di area sini. Jadi kalau bisa exit dulu ya. Kita lanjut. Di sini ada saham IPCM. IPCM closing di harga 306 dengan persentase minus 1,29%, dan untuk IPCM juga ada area support ya yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Sebentar sebelum memasuki ke area sana, saya ingin mengatakan bahwa IPCM sedang membuat higher low dan membuat higher high di sini. Ya, adanya higher high di sana. Ya, higher high 1, higher high 1, dan kalau dia lanjut naik lagi ya berarti membuat higher high kedua. Untuk IPCM menurut saya masih boleh di hold ya. Masih boleh di hold. Kalau memang dia koreksi, kemungkinan besar koreksinya di area EMA 90 garis EMA 90. Kemungkinan koreksinya ke area sana. Ya. Koreksinya di sini baru bisa diangkat naik. Ya, setelah koreksi mungkin bisa diangkat naik dan membuat higher high baru ya. Tuh di area 334 hingga 342 targetnya. Jadi untuk IPCM sih menurut saya masih berpotensi, boleh di hold saja. Ya boleh di hold lah untuk IPCM ini ya. Kalau dia breakout 320 ya boleh di hold karena berpotensi untuk lanjut naik lagi. Gitu saja untuk IPCM masih boleh di hold. Kalau dia turun kemungkinan untuk koreksi ke area EMA 90. Kita lanjut. Di sini ada saham HIS. HIS closing di harga 284 dengan persentase minus 4,7%. Untuk HIS juga. Sementara di sini kelihatannya ada dead crossing. Mohon maaf sebelumnya karena HIS juga masih terkategorikan sebagai saham yang gorengan ya seperti itu. Jadi by technical itu kurang efisien. Tapi kalau mau dilihat dari segi Fibonacci retracement bisa, nanti bisa dicatat ya. Untuk HIS dari Bu Darmayanti, perhatikan di sini untuk area supportnya di harga 288, sekarang menjadi resisten. Kalau memang nanti lanjut turun lagi ya menuju 266 ya Bu, ini ada area support lagi, 266 dan batas maksimal di harga 244. Kalau memang seumpamanya HIS closingnya di bawah harga 246 bisa exit ya. Jadi poin pentingnya apa? Ya, poin pentingnya poin pentingnya support di harga 246. By technical ya. By technical itu support di harga 246 nggak boleh di break karena kalau 246 di break ya berpotensi lanjut turun lebih dalam. Gitu. Lanjut di sini ada saham IATA. Sorry karena juga yang di request dari Bu Darmayanti kebanyakan gorengan ya. Jadi sedikit susah, tapi nggak apa-apa akan saya bahas. IATA ini juga salah satu saham yang saya pegang. Ya, rata-rata saya juga lumayan tinggi di IATA ini. Terus terang ya lumayan tinggi. Gini untuk IATA, kita bisa kasih target terakhir lah. Ya, kita perlu averaging down. Ya, kita perlu averaging down. Kapan waktunya kita averaging down di harga berapa? Ya, di harga berapa?
Di sini kalau menurut saya kapan waktunya kita averaging down di harga 163. 163 ini bisa lah dijadikan sebagai area averaging down dengan catatan nanti targetnya kurang lebih di harga 175, 185, 190 di arah sanaan. Ya, di arah sanaan. 183 lah. Jadi untuk IATA yang penting kita harus bisa averaging down dulu dan sasaran kita harus tepat ya. Karena averaging down itu perlu dana yang lebih besar daripada dana awal. 163 nanti kita masuk lagi dengan catatan untuk membuat harga rata-rata kita turun. IATA targetnya 163 kita masuk lagi dan kalau sudah untung bisa segera exit. Karena IATA ini permainannya kalau dia sudah naik itu naiknya bukan 3%, 5%, bukan. Naiknya itu langsung jebret 14%, ini 33%, 14%, 21%. Jadi kita manfaatkan hari itu. Kita tunggu momennya nanti ya. Jadi untuk IATA mungkin segitu dahulu. Kita lanjut. Di sini ada saham PTDU. Oke, untuk PTDU, mohon maaf ya Bu, di sini kalau saya lihat dari chart ini karena juga baru gerak-geraknya termasuk saham gorengan, dari teknikal ini belum bisa saya analisa karena juga gorengan ya. Gorengan nggak bisa kita analisa by chart. Kita harus cek dari broker summary, kita lihat dari transaction gimana. Tapi untuk chartnya belum bisa. Jadi akan kita skip. Oke. Kita lanjut di sini ada saham SRTG. SRTG hari ini naik ya, sudah berhasil membuat rejection di kotak ungu di harga 3060 hingga 3120. Dia berhasil membuat rejection di sini dan memang langsung naik tuh. Ya, memang langsung naik. Ini merupakan area demand yang kuat dan menurut saya SR3 berpotensi untuk bergerak up. Kenapa? Volume hari ini cukup tinggi, stokastik kelihatannya di sini berpotensi untuk golden crossing. Poin pentingnya untuk SR3 selama bertahan di atas 3.000 saja boleh di hold. Targetnya masih di harga 3.970. Apakah possible kecapai? Menurut saya masih possible. Tapi ya diingat lagi dengan transaksinya bagaimana ya, transaksinya bagaimana. Gitu saja untuk SRTG, boleh di hold. Lanjut di sini ada saham Antam. Untuk Antam masih boleh di hold ya, karena juga ada gap di harga 2.700 hingga 2.740 yang dimana itu merupakan hutang dari Antam harus ditutup. Area demand-nya di harga 2.290 hingga 2.330 ini harus ditutup ya, area demand-nya. Dan untuk resistennya di harga 2.460 karena juga baru ada koperasi dividen, ada pembagian dividen ya wajar saja kalau harganya turun. Menurut saya Antam ini masih layak sekali untuk di hold ya, nggak ada masalah. Long term apalagi, long term itu boleh di hold untuk Antam, targetnya masih di harga 2.740. Kalau dia jatuh ke kotak ungu bagaimana ya? Kita bisa tambah muatan saja. Ya, kita bisa tambah muatan. Gitu ya untuk Antam. Kita lanjut di sini ada saham ERA. ERA closing di harga 510 dengan persentase 0,0% dan juga ERA ini terlihat bahwa ada area demand di harga 485 hingga 495. Kuncinya untuk ERA selama ERA bertahan di atas 485 hingga 495 boleh di hold. Dan kalau dia semuanya koreksi ke sini lagi, ya berarti boleh tambah muatan karena berpotensi untuk membuat pola double bottom. Ya, tapi ingat kalau ERA semuanya berhasil breakout 485, harga ERA tembus di bawah 485 ya bisa exit ya karena sedikit berbahaya kalau ERA semuanya tembus di bawah 485. Gitu saja. Next di sini ada saham Pewon. Untuk Pewon hari ini closing di harga 510 dengan persentase minus 0,97%. Pewon juga ya masih rejecting di upper trend line-nya. Dan untuk Pewon menurut saya kalau memang dia koreksi ya karena juga ini adanya dead crossing dari segi momentum, koreksinya mungkin di area MA90 ya di harga 500, mungkin belum berani untuk lanjut turun lebih dalam karena ada penjaganya di sana, ada big player di sana yang menjaga harganya supaya nggak terlalu dalam untuk turun. Yang jelas kalau umpamanya Pewon besok naik hingga 530, ya boleh tambah muatan karena berpotensi untuk lanjut naik menuju 600 karena ini merupakan target yang belum sempat untuk tercapai. Pewon juga masih membuat higher low, higher high, bagus untuk Pewon masih boleh di hold. Itu saja pembahasan kita hari ini, semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Goodbye.